Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih masih setia di bengkel TJ Jateng. Oke, kali ini banyak sekali ya servisannya di tempat saya. Ada kol diesel Euro 2, kol diesel Euro 2, kol diesel Euro 2. Itu ada Fuso, banyak L300. Pokoknya di sini tempatnya CV dan LCV, jadi mobil-mobil niaga semua. Jadi untuk teman-teman yang memang bekerja atau memiliki kendaraan atau sopir di mobil-mobil niaga bisa tanyakan kepada saya jika ada kendala. Kalau saya bisa, insya Allah saya jawab pertanyaannya. Oke, video kali ini kita di mobil ini dulu ya, di truk. Ini tadi servisnya servis rutin. Dia ya kalau kita servis rutin ya hanya ganti-ganti oli ya, servis ringan ganti oli, filter solar, filter oli, terus oli-oli gardan ya. Oli gardan, oli persneleng, oli persneleng atau transmisi oli gardan di belakang sana ya. Mana nggak kelihatan? Nah, di situ oli gardan. Nah, itu wajib untuk diganti. Untuk menurut pendapat saya ya, sebagai orang bengkel itu wajib rutin diganti. Kalau untuk oli mesin setiap 5.000, kalau untuk filter oli setiap 10.000 atau 2 kali tap oli. Kalau filter solar ini yang masih menjadi pertanyaan ya. Kalau filter solar dulu kan solarnya kualitasnya masih bagus, itu bisa sampai 20.000 ya. Sekarang mungkin sama seperti filter oli, 10.000 sekali itu harus diganti kalau filter solarnya asli ya. Kalau tidak asli kemungkinan 10.000 nggak kuat karena penyaringannya dia lebih lebar, sehingga belum sampai kilometer 10.000 udah berbet-berbet saat stasioner. Itu yang saya alami, maksudnya yang saya alami ya. Terus oli gardan, oli persneleng penggantiannya setiap berapa ya Mas? Kadang bukan kadang ya, kalau menurut standar pabrikan untuk transmisi yang bawah ini ya, untuk yang bawah ini transmisi ini setiap 30.000, gardannya sama ya setiap 30.000. Untuk jumlah olinya kalau FE71 sampai FE74, FE75 kalau transmisi sama ya. Itu dia 4 liter kurang lebihnya. Kalau oli gardan itu beda. Kalau FE71 atau FE73 karena dia gardannya kecil itu 3 liter. Kalau FE74, FE75 yang sudah gardannya besar itu dia 6,5 liter ya teman-teman. Jadi untuk penggantiannya itu, untuk retentionnya tadi setiap 30.000. Terus untuk kendaraan ini tadi dia atau si driver memiliki kendala ya. Kendala tambahan yaitu rem depannya banting. Ini rem depannya dia banting saat direm dan ternyata memang harus dilakukan penggantian kip. Jadi kip ini atau power atau master ini kan ada karetnya ya. Ini contohnya seperti ini karetnya. Kita cuci dulu, kita lihat. Nah, karet ini mana ini? Nah, karet ini kalau sudah aus dia akan bocor. Jadi minyaknya keluar melalui sini. Kalau parah lagi dia sampai blewer atau mengalir ke tromolnya, dan itu harus segera dilakukan penggantian ya karena bisa menyebabkan bocor ya. Bisa bahaya kalau saat direm. Terus kampas-kampasnya seperti itu. Dia ini tipenya kampas rem yang tebal ya. Ini masih bawaan pabrik karena kita lihat kelingannya ya. Kelingan masih kelingan pabrik. Jadi masih tahan lama biasanya. Kelingan seperti ini. Selain kendala yang dirasakan tadi, lah ini kan sudah terlanjur bocor ya. Bagaimana kendalanya atau bagaimana cara merawatnya untuk sistem rem? Nah, untuk sistem rem ini itu dia merawatnya ya rutin kan. Sistem rem ini kan ada beberapa komponen. Yang pertama memang
yang sangat fatal dan dari komponen yaitu minyak remnya sendiri. Minyak rem sendiri kan biasanya kalau benda yang bergesekan di dalam sini itu kan harus pasti kan kalau bergesekan kan menimbulkan kotoran ya atau residu. Nah, dia akan bercampur dengan minyak rem. Nah, untuk mencegah agar tidak cepat aus untuk seal ini, itu ya dengan cara membleeding. Membleeding itu artinya membuang oli atau minyak rem yang kotor diganti dengan yang baru. Yaitu dengan di belakang ini ya. Di belakang sini, maaf. Nah, di sini ada nepel, nggak kelihatan ya. Di sini, kalau ini bagian depan berarti, soalnya yang rem depan itu ada nepel ini ya. Di sini ada nepel. Nah, di situ tempat untuk membuang minyak rem, membuang angin yang kotor. Jadi situ untuk merawatnya. Terus untuk penyetelan, nah di sini ada lubang ya teman-teman. Jadi kampas ini kan kalau kita rem kan bergesekan, otomatis juga ada yang namanya residu atau debu-debu dari kampas rem tersebut. Nah, untuk mengurangi terjadinya pengereman yang tidak maksimal, itu ya juga harus dilakukan pembersihan atau penyemprotan melalui lubang-lubang. Jadi di tromol ini itu ada lubang-lubangnya teman-teman. Ini ya, ada lubang ini, terus lubang ini. Jadi dilakukan penyemprotan, disemprot, dibuka, terus disemprot pakai angin terus gitu, dia akan keluar debu-debunya. Setelah itu bersih, baru dilakukan penyetelan lagi. Di sini kita buka karetnya, ditarik dari dalam, bagian dalam, dibuka, diseteli. Seperti itu teman-teman cara perawatannya. Kalau rata-rata penggantiannya kampas itu setiap berapa kali Om? Kalau kampas tergantung pemakaian ya teman-teman, karena kampas itu kan bahan habis karena pemakaian ya. Jadi bukan karena aus atau apa, tapi habis karena pemakaian. Nah, itu tergantung pemakaian. Kalau dia medannya tanjakan, naik turun gunung, contohlah, dia akan cepat habis daripada bagian atau medan datar. Nah, itu yang bisa membedakan habis tidaknya, seperti itu ya, cepat habis tidaknya untuk kampas rem ya teman-teman. Itu cara merawat untuk sistem rem. Terus yang belakang ya sama seperti itu, dibuka, dibersihkan, disemproti, itu sudah bagus. Terus dibuang minyaknya juga bisa memperpanjang umur, karena gini ya, kiper rem ini ya hasilnya kan seperti ini ya. Ini kalau yang bergesekan kan ini kalau bergesekan terus menerus kan seperti ini kan tetap menimbulkan yang namanya residu ya. Apalagi kalau sambil minyaknya kotor, wah kayak digerus gitu. Apalagi tambah kena rob atau kena banjir, wah cepet macet ini teman-teman. Ini cepet macet. Ini tadi sudah dibersihkan, jadi ya kelihatan sudah bersih. Karena sudah dibersihkan, nanti tinggal dikasih grease atau vaselin, nanti dipasang lagi teman-teman. Itu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi sedikit ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jika ada kendala atau masalah tentang kendaraan Canter atau kendaraan diesel lainnya, kemarin juga ada ya dari Malaysia. Dari Malaysia itu bertanya tentang apa ya kendaraannya itu, ya nggak apa-apa, kalau saya bisa ya saya jawab teman-teman di telepon lewat WA, nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman, semoga menjadi penonton setia dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.